Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang Bapak Ibu sekalian di dalam ibadah Gereja Reformasi Indonesia. Baik Bapak Ibu yang ada di ruangan ini maupun dimanapun Bapak Ibu berada. Kita menyambut tahun yang baru di minggu pertama 2022. Selamat tahun baru. Sekali lagi kita akan bersama-sama datang ke hadirat Tuhan di dalam keadaan apapun yang saat ini Tuhan perkenankan terjadi di hidup kita. Kita mau menghadap hadiratnya, bersyukur kepadanya, beribadah kepadanya. Sebelum kita masuk di dalam ibadah kita akan menyaksikan video klip pelayanan dari Gereja Reformasi Indonesia beserta mitranya, Yayasan Pama dan Yayasan Mika. Mari kita saksikan. Bapak Ibu, kita akan mempersiapkan hati kita masing-masing. Mari menundukkan kepala di tempat masing-masing, mengambil sikap berdoa. Mari kita mengingat lagi cinta kasih Tuhan kepada kita.
kalaupun hari ini hidupmu ada di dalam badai, topan yang begitu deras menghantam, ada begitu banyak persoalan datang, dikala sebagian besar orang bersuka cita di tahun yang baru, jangan gundah hati. Kalaupun ada begitu banyak masalah di dalam keluarga, ada hal-hal yang memberatkan hati di dalam melayani Engkau, melayani Tuhan, jangan risau. Meskipun ada orang yang bersuka cita saat ini menghadap Tuhan, karena Tuhan menyertai kita semua. Dan mari di ibadah ini kita minta Tuhan berbicara kepada kita. Minta Tuhan memimpin kita melalui pujian dan firman-Nya, supaya kehadiran kita dimanapun Bapak Ibu berada, hari ini di awal minggu tahun 2022, Tuhan memberikan satu kekuatan baru kepada kita, memberikan damai sejahteranya bagi kita semua melalui ibadah ini. Saya mengundang jemaat bangkit berdiri. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, silakan bangkit berdiri. Terpujilah Tuhan yang telah memanggil kita untuk beribadah kepada-Nya. Kiranya kasih Allah yang ajaib melimpah kepada kita sekalian di sepanjang ibadah ini. Salam sejahtera bagimu dan selamat beribadah. Amin. Kita mau minta supaya Tuhan yang maha tinggi itu meninggikan dirinya, dan kita makin direndahkan untuk taat dan setia kepadanya. Mari kita menaikkan pujian ini. Tinggikan dirimu. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu. Ku bermazmur bagi nama-Mu yang kudus, sebab Engkau kebenaranku. Sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan. Tinggikan dirimu, dirimu mengatasi langit. Kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan dirimu mengatasi langit. Kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Mari kita menaikkan sekali kepujian ini. Ku bersyukur padamu Tuhan, ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu. Ku bermazmur bagi nama-Mu yang kudus, sebab Engkau kebenaranku. Sebab Engkau kebenaranku,
Kami bersyukur dan berterima kasih bahwa di minggu yang kudus ini, di hari kedua di tahun yang baru, kami diberi kesempatan untuk boleh beribadah di tempat ini. Kami ingat Tuhan bukan karena hebat dan kuat kuasanya kami sehingga kami boleh datang, kami boleh hadir, kami boleh beribadah di tempat ini. Tetapi itu semua karena kebaikan-Mu. Karena itu Tuhan Yesus, doa kami ialah pimpin sertai pemimpin pujian, pemain musik, singer, para penata layan, dan secara khusus untuk Pak Pendeta Nathan yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Sehingga apa yang beliau sampaikan seturut dengan kehendak-Mu dan nama-Mu dipermuliakan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Sejarah selalu berulang, tahun yang baru selalu dirayakan, dan setelah itu ya biasa-biasa saja begitu ya. Yang pasti waktu tidak pernah berhenti dan terus berjalan. Adakah karya yang sudah kita kerjakan? Kalau kita masih ada di dalam persoalan, adakah persoalan kita sudah menemukan jalan keluar? Tapi ada satu yang pasti, kita sudah melewati 2021. Dan saat ini di 2022, ada 365 hari ke depan yang akan kita jalani. Hari ini sudah hari kedua, waktu begitu cepat. Mari kita datang kepada Tuhan di awal tahun ini, di kebaktian minggu ini. Untuk mengakui dosa kita. Meskipun baru 2 hari kita melalui tahun 2022, barangkali sudah ada dosa tertentu yang kita lakukan, dosa yang kita tahu Tuhan tidak berkenan. Kita mempersiapkan hati kita, terlalu besar cinta kasih Bapa kepada kita. Mari kita mempersiapkan hati untuk datang mengakui dosa kita di hadapannya. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Biarlah kita datang kepada Kristus. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu, Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Telah kulihat bukti kasih-Mu, telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu, Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu, terlalu besar kasih-Mu Bapa. Pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Bapak Ibu, mari kita mengambil sikap berdoa. Kita datang masing-masing ke hadapan Tuhan. Kita mau mengakui dosa kita, kesalahan kita, barangkali ketidaksabaran kita, emosi kita yang seringkali tak terkendali, keinginan kita untuk melakukan hal yang baik tetapi yang jahat yang kita lakukan. Ada hal-hal yang kita sembunyikan dari saudara-saudara kita, dari orang tua, dari istri, suami, anak kita, mertua kita. Akui di hadapan Tuhan, mohon pengampunan darinya. Berita pengampunan dosa dan berita anugerah demikian dari Ibrani 9 ayat 14. Betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup.
Amin. Saya mudah jemaat bangkit berdiri. Terlalu besar kasih-Mu Bapa. Terlalu besar kasih-Mu Bapa. Pengorbanan yang berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus. Terlalu mahal darah-Mu Yesus. Tercurah untuk menebus hidupku. Bapa dalam surga, terima kasih kalau Engkau demikian baik kepada kami, mengingat kami. Engkau yang begitu luar biasa, menyediakan diri-Mu mati di atas kayu salib bagi kami. Tuhan Yesus Kristus, yang baru beberapa minggu ini kami merayakan kelahiran-Mu, dan hari ini kami boleh bersyukur karena memasuki tahun 2022 bersama-Mu. Kami mau Tuhan supaya hidup kami boleh bersih dari dosa. Tolong kami, kuatkan kami. Biarlah perlindungan dari-Mu membuat kami tahan, kuat, dan sungguh-sungguh menjalani hidup ini dengan penuh iman, melakukan yang benar di hadapan-Mu. Terima kasih untuk pengampunan dosa yang Kau berikan pada kami. Tolong kami supaya selalu ingat akan cinta kasih-Mu pada kami. Terpuji nama-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus. Tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Menebus hidupku. Ada sukacita Bapak Ibu di dalam kebaktian kita hari ini. Tuhan memberikan kita satu hati yang boleh menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan. Oleh sebab itu mari kita di dalam kesukacitaan hari ini, apapun perasaan Bapak Ibu hari ini, mari kita tetap memuji Tuhan dengan hati yang penuh lapang, karena kita mau memuliakan Tuhan, menyenangkan hatinya, karena Allah itu baik. Bapak Ibu yang mau tepuk tangan, silakan tepuk tangan. Allah itu baik, kita benar-benar bersyukur kepadanya karena memiliki Allah yang luar biasa. Allah yang sungguh baik dengan kasih setianya. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Yang belum kasih salam selamat tahun baru boleh lambai-lambai tangan, kasih salam kiri kanan, boleh dari jarak jauh. Kita berdoa untuk masing-masing teman kita. Tuhan memberkati di tahun ini, tahun penuh sukacita. Bapak Ibu yang di rumah, peluklah suami, istri, anak-anakmu, sahabatmu yang terdekat, yang ada di rumahmu, dimanapun saudara berada. Tuhan memberkati. Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah,
kekuatan dan mazmurku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Iya, Tuhan kekuatan kita. Kita patut bersyukur punya Allah yang seperti demikian. Katakan lagi, Tuhan kekuatan dan mazmurku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Katakan, ku mau selalu bersyukur. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Mari kita tepuk tangan untuk Tuhan Yesus yang sudah menyelamatkan kita. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Masih ada harapan. Masihkah ada harapan? Masih. Kita akan dengarkan firman Tuhan hari ini. Pendeta Nelson akan menyampaikan firman-Nya. Masih ada harapan. Kalau kita ragu-ragu, berdoalah kepada Tuhan. Tuhan, hari ini firman-Mu akan diberitakan. Temanya masih ada harapan. Sungguhkah demikian Tuhan? Jawablah aku Tuhan. Katakan demikian kepada Tuhan. Dan kita tahu bahwa Tuhan hadir di hidup kita. Sebab itu mari kita naikkan pujian ini. Arti kehadiran-Mu menjawab pergumulan kita. Penyertaan-Mu sempurna. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan. Arti kehadiran-Mu Tuhan, penyertaan-Mu sempurna. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan. Arti kehadiran-Mu Tuhan. Jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami. Jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya,
ada rencana yang indah. Tiada terduga kasih-Mu, tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku, heran dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Saya mengundang jemaat bangkit berdiri. Kenyataanmu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Arti kehadiran-Mu Tuhan. Arti kehadiran-Mu Tuhan. Arti kehadiran-Mu Tuhan. Sungguh kami menyadari ya Bapa, arti kehadiran Engkau dalam hidup kami. Tanpa Tuhan hadir menyertai kehidupan kami, kami hanyalah sia-sia dalam menjalani kehidupan yang ada. Karena itu di Minggu Kudus hari ini, hari kedua di mana kami memasuki tahun 2022, Tuhan perkenankan kami untuk boleh beribadah memuji Tuhan dengan puji-pujian yang menguatkan kami. Dan kebenaran firman Tuhan yang sebentar kami akan renungkan, kiranya Allah memberkati. Karena Engkau pemilik firman, dan kami memerlukan firman-Mu, yang menyampaikan, yang mendengarkan, sama-sama perlu firman Tuhan. Tolong kami semua ya Bapa, agar kami membuka hati kami, untuk boleh diisi dengan kebenaran firman-Mu. Yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah, beribadah secara live streaming. Tuhan tolong kami semua. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa, kami memohon. Amin. Silakan duduk. Shalom. Selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan ya. Sebagian dari Bapak Ibu sudah kembali dari liburan dengan penuh sukacita tentunya menyelesaikan menjalani liburan bersama dengan keluarga, bersama dengan sahabat, juga bagi kita yang sebagian mungkin tetap tinggal di rumah atau di Jakarta tanpa liburan, dan kita juga memiliki sukacita tersendiri, bukan? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat untuk Indonesia walaupun tidak mendapatkan juara di Piala AFF ya. Tapi bersyukur ya, harapan Indonesia sangat besar untuk memenangkan, menjadi juara. Tapi kualitas belum mampu untuk mencapai juara. Karena itu pelatih asal Korea Selatan tidak ingin berekspektasi terlalu besar. Lawannya dia tahu, ya. Saya sedikit nonton cuplikan tadi malam, selesai dari satu tempat, ya pulang ke rumah, lihat sedikit, oh ini masih ada, ternyata 2-2, menghibur juga. Demikian juga dengan setiap kehidupan kita sebetulnya tanpa harapan kita, apakah kita kemudian betul-betul ya manusia yang tanpa pengharapan? Tidak ada, bukan? Semua manusia pikir bahwa punya pengharapan, memerlukan pengharapan. Dan pengharapan itu, atau pengharapan kita sebagai orang percaya, apakah sama dengan pengharapan akan dunia ini? Pengharapan yang dimiliki oleh orang yang tidak percaya. Mari kita melihat satu bagian dari Mazmur 42 ya. Kalau tadi puji-pujian kita membawa kita untuk merenungkan bagaimana Mazmur yang menguatkan kita, Mazmur yang menopang kita, Mazmur yang memimpin kita. Lihat puji-pujian yang sudah dinyanyikan, dan pada saat ini saya membawa kita untuk merenungkan Mazmur 42 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Walaupun sebetulnya Mazmur ini bisa lanjut dengan ayat pasal 43, tapi saya membatasi di dalam ayat 1 sampai ayat yang ke-6.
Kita akan membaca secara bergantian. Saya minta untuk kalau tidak keberatan, salah satu mungkin pegang mic ya. Biar kita sama-sama membaca bagian demi bagian dari Mazmur 42 ayat 1 sampai ayat 6. Saya baca ayat 1, Bapak Ibu ayat 2, demikian seterusnya sampai ayat 6. Kerinduan kepada Allah untuk pemimpin biduan. Nyanyian pengajaran Bani Korah. Rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Air mataku menjadi makananku siang dan malam, karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Inilah yang hendak ku ingat, sementara jiwaku gundah gulana. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka yang melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan sama-sama. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab Aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Ibu apa saudara dikasihi Tuhan, mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Ibu apa saudara yang terkasih, ketika kita bicara tentang yang namanya pengharapan atau harapan, saya pikir ini sangat kental dengan kebenaran yang sebetulnya disampaikan juga oleh Rasul Paulus, bahwa kekristenan memiliki yang namanya iman, kekristenan memiliki yang namanya pengharapan, kekristenan memiliki yang namanya kasih. Karena itu tanpa iman, apakah kekristenan disebut sebagai Kristen? Tanpa kasih, apakah orang Kristen disebut sebagai orang Kristen? Dan tanpa pengharapan, apakah orang Kristen disebut sebagai orang Kristen? Karena itu pengharapan merupakan sesuatu yang sangat penting untuk kita pikirkan, untuk kita renungkan. Kalau di dalam perjalanan kita di tahun 2021 yang sudah kita lewati, barangkali dari tanggal 1 Januari 2021 lalu, Bapak Ibu Saudara ada yang membuat satu rencana, membuat satu program, ada harapan-harapan yang ingin dicapai. Orang tua mengharapkan bagaimana anaknya menjadi anak yang taat, anaknya menjadi anak yang sehat, anak menjadi anak yang beriman, anak menjadi anak yang berprestasi, dan sebagainya. Apakah harapan itu sudah terrealisasi? Atau sebaliknya, kita justru kecewa dan marah. Ternyata harapan kita sebagai orang tua untuk anak meleset. Anak justru menunjukkan sesuatu hal yang tidak kita harapkan. Sebagai orang tua, kita mengharapkan bagaimana anak-anak baik. Demikian juga barangkali anak-anak mengharapkan orang tua. Saya harap orang tua saya menjadi orang tua yang baik, menjadi orang tua yang bisa memberikan keteladanan, menjadi orang tua yang bisa ditiru, orang tua yang bisa dicontoh, orang tua yang bisa menjadi model. Mungkin dalam iman, dalam perilaku, dalam pekerjaan dan sebagainya. Apa kita sudah memberikan jawaban atas pertanyaan dan harapan dari anak-anak kita? Harapan demi harapan menjadi bagian yang terus dikumandangkan. Barangkali bagi saudara pekerja, mengharapkan bagaimana bekerja lebih baik dan lebih baik, penghasilan lebih meningkat. Bersyukur kalau bukan? Senang sekali. Tapi bukankah di satu sisi, di dalam masa pandemik juga, justru realita berbanding terbalik dengan apa yang kita harapkan. Penghasilan semakin menurun barangkali. Pekerjaan semakin sulit. Bisnis semakin susah dan sebagainya. Walaupun tentu tidak semua. Tetapi hal-hal yang itu penting untuk kita pikirkan, untuk kita
Renungkan bahwa siapa sih manusia yang tidak punya pengharapan? Orang Kristen, orang yang berpengharapan dan mencari Allah, bagi diri mereka sebagai orang yang sudah ditebus oleh Allah, maka mereka harus tahu dan bagaimana cara berelasi dengan Allah. Apakah pengharapan kita selama ini hanyalah pengharapan hal-hal yang berkenaan dengan materi, finansial, kecerdasan penting, tentu tidak ada yang salah dengan hal itu, bukan? Kesehatan dan sebagainya. Tapi ketika semua yang ada, yang kita jalani, tidak menunjukkan realita yang semestinya kita harapkan, apa kita kecewa dan marah kepada Tuhan. Sebagaimana kita manusia memiliki pengharapan saat ini, demikian juga sebetulnya dengan pemazmur. Pemazmur, dari Mazmur yang kita baca tadi menunjukkan ada satu pengharapan yang dimiliki oleh seorang pemazmur. Pengharapannya apa? Pengharapan pemazmur sangat kental, seperti yang dinyatakan, bilakah aku boleh datang kepada Allah. Ini suatu pengharapan yang luar biasa, bukan? Bilakah aku boleh datang ke rumah Allah, bilakah aku datang boleh datang melihat Allah. Apakah Allah tersembunyi? Allah begitu tertutup bagi dia. Dan dia tidak bisa melihat kehadiran Allah di dalam kehidupannya. Sehingga harus bergumul. Bila Tuhan, aku boleh datang. Bila aku boleh melihat kehadiran-Mu. Bila aku boleh melihat Engkau dalam hidupku, dalam keluargaku, dalam pekerjaanku dan sebagainya. Ataukah pengharapan kita hanya sekadar, bilakah Engkau menambahkan penghasilan yang lebih besar kepadaku ya Tuhan. Bilakah Engkau memberikan kesembuhan kepadaku ya Tuhan. Bilakah Engkau melakukan perkara-perkara kehidupan dunia ini bagiku ya Tuhan. Adakah kita merindukan dan mengharapkan bagaimana kita memiliki satu perjumpaan khusus dengan Tuhan. Di tahun 2022 yang sudah kita jalani di hari kedua ini. Jangan sampai kita terlena dan sibuk hanya memikirkan, berharap untuk sesuatu yang sebetulnya nilai kekekalannya tidak ada di sana. Ibu bapak saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Tetapi ketika kita hidup sebagai orang percaya, hidup sebagai orang yang dekat dengan Tuhan, kita pikir bahwa pengharapan kita selalu baik, pengharapan kita selalu terkabulkan, terjawab oleh Tuhan, apa iya? Kurang apa seorang pemazmur, seorang Bani Korah, dia adalah seorang yang melayani Allah di bait Allah. Seorang pemuji, seorang penyembah. Kalau boleh dikatakan zaman sekarang, dia salah satu seorang choir gitu ya. Begitu menyanyikan pujian yang agung ketika umat Israel beribadah kepada Allah. Tetapi apa yang dia alaminya? Saat mereka dalam pembuangan, justru kehidupannya sangat terpuruk. Merasa terpuruk. Merasa tertekan. Hidup yang dalam kesusahan begitu berat. Sampai mengatakan air mataku menjadi makananku siang dan malam. Dan sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Barangkali dalam menjalani kehidupan di tahun 2021 kemarin. Sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, mungkin kita mengalami kesulitan demi kesulitan, penderitaan. Dan mungkin juga iman kita dipertanyakan, di mana Tuhanmu? Di mana Allahmu yang maha kasih, Allahmu yang maha kaya, Allahmu yang maha murah, tetapi Engkau sebagai umatnya kok dibiarkannya di dalam kesusahan? Kok dibiarkannya di dalam penderitaan? Kok dibiarkannya dalam kesakitan? Kok dibiarkannya dalam kemiskinan? Di mana Tuhanmu? Di mana Allahmu? Ibu bapak saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Jeritan pemazmur menggambarkan jeritan bagaimana orang percaya. Yang ketika mereka dalam pembuangan, dalam penindasan oleh orang-orang Babel. Di mana mereka tidak bisa lagi beribadah kepada bait Allah, di dalam bait Allah, di dalam bait suci. Mereka jauh.
Karena itu orang-orang atau kepemimpinan Babel memaksa mereka untuk menyembah kepada dewa. Seperti yang dilakukan oleh raja kepada Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego, termasuk kepada orang-orang Yahudi yang lain. Tetapi ketika mereka mempertahankan iman mereka, mereka justru dicela, mereka justru dicemooh, mereka justru dianiaya. Jadi penganiayaan yang terbesar sebetulnya bukan soal kemudian bagaimana fisik dianiaya. Tapi ketika dipertanyakan, Tuhanmu di mana? Allahmu di mana? Kok tidak memberikan pertolongan kepadamu? Ibu bapak saudara-saudara, betapa beratnya kehidupan seorang pemazmur, seorang Bani Korah. Tentu ya, orang-orang Israel yang lain pun mengalami yang sama, yang pada waktu itu sedang ada di pembuangan. Ya, mereka mengalami penindasan, mengalami cemoohan, mengalami aniaya dan sebagainya. Pemazmur merasakan seakan-akan Tuhan tidak hadir dalam kehidupannya. Seakan-akan Tuhan tidak peduli. Seakan-akan Tuhan tidak menyertai. Seakan-akan Tuhan tidak menghiraukan. Bagaimana kehidupan yang begitu susah. Kehidupan yang begitu sulit. Bagaimana dengan kita? Akses untuk datang beribadah kepada Tuhan. Bukan saja secara offline, secara online pun begitu mudah sekarang, bukan? Apa iya? Kita masih memiliki satu pergumulan, kerinduan, hasrat untuk mau berjumpa dengan Tuhan. Ataukah sebaliknya sudah waktu-waktu tertentu sajalah dan sebagainya. Karena itu penting kita memikirkan bagaimana kita menjalani kehidupan di tahun 2022 yang Tuhan perkenankan untuk kita masuk di sana. Kehidupan, barangkali kehidupan kita di tahun 2021 yang sudah kita jalani, ada yang begitu terpuruk. Mungkin relasi dengan suami, relasi dengan anak, relasi dengan orang tua, relasi dengan sahabat, relasi dengan rekan sekerja. Mungkin juga terpuruk secara ekonomi. Mungkin juga terpuruk secara iman. Adakah kita punya kerinduan untuk bangkit dan melihat betapa kebaikan Allah sungguh luar biasa dalam hidup kita. Karena itu ibu bapak saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita melihat bagaimana pemazmur yang ketika dia meratap, menangis, menjerit kepada Allah. Karena kehidupannya yang begitu terpuruk. Dia tidak ingin tenggelam di sana. Dia tidak ingin terpuruk di sana. Dia tidak ingin tetap ada. Hidupnya jauh daripada Allah. Karena itu dia berseru dan memiliki harapan yang luar biasa. Yang ia nyatakan di dalam beberapa hal. Mengatasi kehidupan yang terpuruk. Karena memiliki pengharapan sebagai umat Tuhan. Apa yang dilakukan oleh pemazmur? Dia mengingat akan waktu-waktu yang indah bersama dengan Allah. Sebelum mereka dibuang ke Babel. Dia merasakan bagaimana seorang pemuji, bagaimana seorang penyembah, bagaimana seorang yang berdiri di dalam bait Allah melayani Allah. Wow, indah sekali bukan? Kehadiran Allah begitu dekat, kehadiran Allah begitu dirasakan. Karena itu dia berkata kepada jiwanya, kepada dirinya yang merasakan ketertekan oleh karena perkara-perkara hidup yang dialami. Apa yang dikatakan? Inilah yang kuingat sementara jiwaku gundah gulana. Bagaimanakah aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Wah, ingatlah akan cinta kasih Tuhan yang selalu ada memimpin kehidupan saya dan saudara.
Kalau saya dan saudara bisa memasuki tahun 2022. Secara iman Kristen, secara kehidupan kita sebagai orang percaya. Kita sadar. Bukan karena kuat kita. Bukan karena hebat kita. Bukan karena kita memiliki cukup uang untuk biaya hidup. Bukan karena itu. Bukan karena kita cukup kemudian kuat fisik sehingga tidak terserang penyakit dan sebagainya. Bukan karena itu. Tapi kita menyadari ada kebaikan Allah yang begitu luar biasa. Memimpin kita, menuntun kita untuk memasuki tahun 2022. Tahun 2022 ke depan, besok, lusa dan seterusnya kita tidak tahu seperti apa yang akan terjadi. Bagaimana tahun ini akan berjalan. Tetapi satu pengharapan kita, satu keyakinan kita bahwa Allah yang sudah memimpin kita, menolong kita, menopang kita menjalani kehidupan di tahun 2021. Allah yang sama juga yang akan memimpin kita menjalani kehidupan di tahun 2022. Pemazmur menyadari masa-masa yang indah, masa-masa yang menyukakan, masa-masa yang menggembirakan bersama dengan Allah. Masa-masa itulah yang akan dia ingat akan kebaikan Allah. Dia ingin melangkah keluar dari pergumulan yang sulit dan berharap kepada Allah. Ya. Kalau Bapak Ibu Saudara mulai dari tahun 2021 awal dulu ya. Mungkin ada yang merekam gitu, di videoin, di foto, coba lihat ulang lagi. Kisah perjalanan kehidupan. Barangkali di sana ada tangisan. Ada tetesan air mata. Ada jeritan hati yang begitu memilukan. Dan barangkali di sana juga ada sukacita yang luar biasa. Mari lihat. Satu persatu buka, renungkan, kenangi. Bagaimana Tuhan memimpin. Kalau saya merenungkan akan kebaikan Tuhan. Di dalam perjalanan Tuhan memelihara kehidupan saya. Saya serahkan hidup untuk menjadi hamba Tuhan. Tidak disetujui oleh keluarga. Orang tua tidak menginginkan saya menjadi hamba Tuhan. Orang tua merindukan saya menjadi pegawai di aparatur negeri sipil pada waktu itu. Tapi ketika masih remaja, saya serahkan hidup saya dalam satu KKR remaja, saya maju ke depan, saya ingat. Saya menyerahkan hidup saya untuk melayani Tuhan. Ketika orang tua menginginkan kuliah, kamu ke kuliah salah satu universitas ini di Pontianak ya. Saya pergi dengan tidak rasa sukacita, saya pergi ke kampus itu. Pada akhirnya karena saya pada waktu itu masih baru selesai, sementara kampus itu mesti menerima orang yang sudah punya pengalaman untuk mengajar. Akhirnya saya pulang, gak bisa. Saya kerja. Putuskan kerja, kumpulkan uang. Saya mesti bekerja 1 tahun, saya kumpulkan uang. Seraya membantu adik-adik saya yang sekolah pada waktu itu. Saya masih sisihkan uang. Sampai pada akhirnya uang sedikit terkumpul. Waktu untuk pendaftaran ke kampus, ke sekolah-sekolah teologi sudah terbuka. Salah satu teman dari daerah paling ujung Kabupaten Kalimantan Barat menjemput saya. Kita berangkat. Saya tidak kenal dia. Kemana? Ke sekolah ini. Oh, ya, saya siap. Saya hanya berbekalkan uang sedikit. Saya mesti harus membayar kuliah seperti apa dan bagaimana. Dan saya tidak akan mengharapkan orang tua saya untuk membiayai saya. Ini keputusan saya dengan Tuhan. Saya mesti bergumul. Saya belajar serius, belajar bagus-bagus, serahkan hidup. Sampai pada akhirnya ketika masuk kampus, teman-teman lain masih belajar, masih malam-malam mereka belajar. Saya mesti siapin waktu. Ada seorang dosen yang masih bujang. Kamu bisa nggak bantu saya? Bantu apa Pak? Kamu setrikakan pakaian saya, kamu cuci pakaian saya, kamu beresin. Oh ya, boleh. Saya tidak mengharapkan imbalan. Tapi dia minta, saya lakukanlah itu. Wah, orang belajar saya.
Ntar ya saya lagi beresin dulu pakaian. Jam belajar, oke beres. Saya mesti ambil waktu lagi start, malam sedikit belajar. Itulah perjuangan kehidupan. Sampai pada akhirnya kemudian dosen itu memberikan sedikit ya, ada uang saku. Puji Tuhan. Sampai pada akhir semua selesai. Saya nggak tahu dari mana dan bagaimana cara Tuhan memelihara kehidupan saya. Dan salah satu yang luar biasa adalah saya terpilih jadi mahasiswa yang mendapatkan biaya sponsor pada waktu itu yang dibuat oleh Pak almarhum Bigman dan kawan-kawan, Pak Yuke tahu, Channel of Blessing. Nah itu perlu prestasi, pertahankan. Kalau enggak ya udah tereliminasi, ganti yang lain. Itu perjalanan kehidupan kalau saya mengenang bagaimana Tuhan membentuk saya. Tuhan memberkati saya. Tuhan menyertai kehidupan saya. Apa iya saya harus meninggalkan pelayanan Tuhan? Apa iya saya harus beralih untuk tidak melayani Tuhan dengan sungguh? Tidak ada jawaban. Saya satu, komitmen. Layani Tuhan dengan sungguh. Ibu bapak saudara-saudara yang dikasih, maka pemazmur mengingat akan masa-masa indah. Bagaimana Tuhan memberkati, bagaimana Tuhan menyertai, bagaimana Tuhan memimpin dia di dalam melayani Allah ketika menjadi pemuji dan penyembah di bait Allah. Wow, ingatlah akan kebaikan Tuhan dalam hidupmu. Apa iya engkau tidak bersyukur pada dia? Hal yang kedua yang diingat oleh pemazmur, yang ketika dia menyatakan pengharapannya kepada Allah, keluar dari keterpurukan hidup, dia mengendalikan suasana hatinya, jiwanya yang saat itu sedang berduka, tertekan. Kalau kita mengikuti hati kita yang tertekan, jiwa kita yang tertekan dan kita biarkan, maka kita semakin terpuruk dan terpuruk di sana. Ya. Kalau kita merasakan, waduh saya tertekan, batin saya tertekan, hati saya tertekan, jiwa saya tertekan. Dan kalau kita tidak keluar dari sana, kita akan semakin terpuruk di sana dan tenggelam di sana. Karena itu pemazmur berkata, hai jiwaku, mengapa engkau gelisah? Janganlah engkau tertekan, hai jiwaku. Janganlah engkau gelisah, hai jiwaku. Seraya mengingat akan kebaikan Allah. Dia mengatakan kepada jiwanya, mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Janganlah gelisah hatimu. Berharaplah kepada Allah. Berharaplah kepada Tuhan. Saya pikir ini menjadi satu perenungan yang penting bagi kita ya. Karena itu kalau orang jiwanya tertekan, kemudian tidak heran kalau orang tidak mampu mengendalikan dirinya, menguasai dirinya. Lalu orang bisa mengambil jalan pintas. Melakukan hal-hal yang tidak seharusnya dilakukan sebagai orang percaya. Mungkin itu lewat perkataan, mungkin itu lewat perbuatan, mungkin itu lewat tingkah laku dan sebagainya. Tapi ketika kita sadar, saya orang percaya, saya anak-anak Allah, saya orang Kristen, saya umat yang sudah ditebus oleh Allah. Kenapa saya membiarkan jiwa saya, hidup saya, hati saya tertekan yang pada akhirnya bisa membuat saya menjadi orang yang betul-betul memberontak dan berdosa kepada Allah. Ayo, kendalikanlah hati kita. Itulah yang pemazmur lakukan. Di dalam ayat yang ke-6 dia berkata, mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Mengapa engkau gelisah, hai hatiku? Berharaplah kepada Tuhan. Jadi kita perlu mengelola pikiran kita, ya. Mengelola perasaan kita. Kalau perasaan kita tidak dikelola dengan baik, kadang ya, kita sensitif banget gitu ya. Ditegur yang harusnya kemudian barangkali tegur itu membuat kita baik. Orang bisa, kamu kok jahat banget dengan saya, kenapa negur saya dan tersinggung dan sebagainya. Mari, ini yang perlu kita kendalikan, ini yang perlu kita bangun, ini yang perlu kita lakukan di dalam menjalani kehidupan kita sebagai orang percaya, apalagi sebagai jemaat, dalam keluarga, sebagai pelayan. Ya, kadang kita berpikir, saya pelayan, kenapa negur saya? Wajar kalau kita tegur. Kalau saya salah ya, Bapak Ibu menegur saya pikir saya bersyukur. Gitu ya.
Kita mesti menerima, kita mesti memiliki kemampuan, perasaan, dan mengendalikan diri itu. Jangan sedikit, sensitif banget sih lu itu kan. Akhirnya apa? Ya susah. Pemazmur, paling tidak dia berkata kepada diri, jangan tertekan jiwaku. Jangan gelisah. Berharaplah kepada Tuhan. Ya, kalau kita membaca kisah yang dialami oleh Elia menjadi satu kisah yang sangat menarik ya, ketika memperoleh kemenangan iman yang besar. Mengalahkan 450 Nabi Baal, membunuh mereka semua. Jadi kuasai perasaan yang takut, mendengar ancaman yang ingin membunuhnya. Waduh, perasaan ada frustasi dan sebagainya. Tapi bagaimana dia bangkit, dia mengendalikan diri, dia menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Kan itu ketika menghadapi situasi-situasi yang sulit, ya, emosi kita perlu dikuasai, pikiran kita perlu dikuasai. Dan kita merasakan bagaimana Allah yang seakan-akan jauh. Mari berkata kepada jiwa kita, pada hati kita. Allah itu dekat. Allah itu ada dalam hidupmu. Ya. Pemazmur sadar betul bagaimana keluar dari pergumulan yang sulit. Yang memiliki pengharapan sebagai orang yang percaya sekalipun pada waktu itu mereka dari pembuangan. Karena memang sudah diberitahukan juga oleh para nabi bahwa selama kurun waktu tertentu kalian umat akan dibuang ke Babel. Dan setelah itu akan kembali. Selama 70 tahun. Ada waktu yang tertentu, ada waktu yang terbatas yang dipakai untuk membentuk diri kita. Ada pengharapan. Berharaplah kepada Allah. Berharaplah kepada Allah sebab aku bersyukur lagi kepadanya. Berharaplah kepada Allah. Menaruh harap kepada Allah sebagai satu-satu sumber pengharapan. Allah satu-satunya sumber pengharapan bagi kehidupan kita. Kalau kita membaca tulisan penulis Ibrani pasal yang ke-6 ayat 9 sampai ayat yang ke-20, di sana kita membaca, maka pengharapan itu seperti sau yang kuat, yang kokoh, yang menopang hidup kita. Dan itu jauh ke dalam sebagai jangkar yang mengikat kita. Ke dalam tabir ayat suci itu mengacu kepada Kristus sebagai sumber pengharapan kita. Sebagai dasar pengharapan orang percaya. Karena itu Ibrani mengatakannya, kalian hidup orang percaya itu punya keunggulan, punya kelebihan. Punya sesuatu yang baik dan bernilai untuk suatu keselamatan. Pasal 6 ayat 9. Ibrani di sana berbicara tentang pengharapan-pengharapan. Karena itu selama pengharapan ada, mari teruslah berharap. Tentu pengharapan yang penting adalah pengharapan kepada Allah. Dan teruslah bersyukur. Panjatkanlah rasa syukur kita kepada Tuhan. Kehidupan yang sulit kadang membuat orang sulit untuk bersyukur ya. Tapi sebagai orang percaya sesulit-sulit apapun hidup kita, naikkan rasa syukurmu pada Tuhan. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Karena itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Termasuk ketika dianiaya sekalipun ya. Kita mampu bersyukur lapang dada kita. Tenang hati kita. Sekalipun barangkali kita fitnah, dicaci, dimaki dan sebagainya. Naikkan rasa syukur pada Tuhan. Doakan mereka. Itu kan Alkitab ya. Doakanlah musuhmu. Bukannya sekedar doakan sahabatmu. Bukannya sekedar doakan keluarga. Bukan hanya sekedar doakan kekasihmu. Tapi ketika ada orang yang memusuhi engkau. Doakan juga mereka. Mengucap syukur. Pemazmur mengatakan, aku mau bersyukur lagi kepada Allah. Yuk. Naikkan rasa syukur kita pada Tuhan. Di dalam situasi kehidupan yang kita jalani. Mari. Karena itu sebagai harapan pemazmur bagi kehidupan kita sebagai orang percaya. Bertekunlah terus melakukan hal yang baik. Itulah yang perlu dikerjakan di dalam pengharapan kita. Kita berharap untuk melakukan hal-hal yang baik. Hal-hal yang baik.
untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Berharaplah untuk terus bisa melayani Allah. Berharaplah untuk terus hidup di dalam melayani Tuhan. Lakukan apa yang Tuhan ingin lakukan melalui saudara. Ya, tetap beriman teguh dan miliki kesabaran. Ketika hidup dalam kesesakan, ya perlu kesabaran. Dan tetaplah hidup di dalam doa kepada Tuhan. Sabarlah dalam pengharapan. Ya, bertekunlah dalam doa. Itu yang dikatakan oleh Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Roma. Pasal yang ke-12 ayat yang ke-12. Jangan padamkan api pelayanan. Kobarkan. Terus nyalakan. Kalau kembali mengingat apa yang ditulis oleh penulis Ibrani, pasal yang ke-6 ayat 9-12. Penulis Ibrani mengingatkan, kamu terus melayani orang-orang kudus dan terus itu kerjakan. Itulah pengharapanmu, hidupmu di dalam mengisi hari-hari yang Tuhan anugerahkan dalam menjalani kehidupan. Kita bersyukur pada Tuhan. Saya bersyukur ya, tahun ini kita mulai minggu depan kita mulai ada pelayanan lagi di Pacific Place. Tuhan memperkenankan kita untuk kembali membuka ibadah kita, tapi tidak jam 5, jam 4 ya. Bersyukur di tahun ini juga Tuhan mengirim satu hamba Tuhan untuk bersama dengan kita melayani. Dan besok akan datang. Ketika kita berdiskusi, waduh ini pastori masih kosong. Ini masih kosong, alat-alat untuk masak makan masih kosong. Ada dari antara Bapak Ibu Saudara yang kemudian mempersiapkan, waduh. Ketika dalam perjalanan saya ditelepon, Pak kami sudah siapin ini untuk Bapak ini. Wow. Ibu Bapak Saudara yang dikasih Tuhan. Sebagai hamba Tuhan. Wah. Saya sangat bersyukur dengan apa yang saudara lakukan. Ya. Begitu perhatian, begitu baiknya Tuhan melalui kehidupan saudara. Memperhatikan hamba-hamba Tuhan. Dan Tuhan terus menolong, memberkati, memimpin setiap kehidupan kita di tahun 2022 ini. Baik kami sebagai pelayan Tuhan, kami sebagai pengurus, Bapak Ibu jemaat Tuhan semua mari. Kita terus maju, bergandengan tangan, satu dengan yang lain. Dalam melakukan pelayanan, pekerjaan Tuhan di tahun 2022 yang Tuhan anugerahkan bagi kita. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa kepada Tuhan. Kami datang, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Atas segala kebaikan yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Memampukan kami melewati tahun 2021. Sekalipun ada suka, ada duka, ada tawa, ada tangis. Ada senang, ada susah. Namun kami tetap bersyukur karena Engkau Allah yang begitu mengasihi kami, Allah yang memperhatikan kami. Menuntun langkah kehidupan kami. Dan barangkali di tahun 2021 kami jatuh dalam ketidaksetiaan, dalam ketidaktaatan. Tidak tahu seberapa dalam kami jatuh, Engkau tahu mungkin setiap pribadi kami. Karena itu kami bersyukur kalau Tuhan terus menopang iman kami juga. Untuk bisa masuk di dalam tahun 2022 dan menjalani kehidupan yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Bapa yang baik yang mengasihi kami di Minggu Kudus hari ini. Kami mensyukuri anugerah Allah bagi saudara-saudara kami, anak-anak kami, jemaat-Mu yang berulang tahun di sepanjang minggu ini. Tuhan menuntun, Tuhan memimpin, Tuhan menolong kehidupan mereka. Anugerahkan kekuatan, kesehatan bagi mereka. Anugerahkan iman yang teguh bagi mereka. Anugerahkan hati yang taat dan takut akan Allah bagi mereka. Berkati tiap langkah hidup mereka ya Bapa. Kami datang, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Ketika kami bisa memasuki tahun 2022. Tuhan juga yang senantiasa memimpin menolong setiap kehidupan kami anak-anak-Mu. Di dalam berbagai pergumulan hidup yang kami hadapi. Pergumulan pekerjaan, pergumulan pelayanan, pergumulan keluarga. Pergumulan studi anak-anak. Ya kami
Engkau Allah yang senantiasa beserta dengan kami. Karena itu Tuhan, ajar kami untuk taat, untuk setia, dan tetap mengandalkan Engkau menjalani kehidupan di tahun 2022 ini. Terima kasih kami bersyukur juga bersama dengan Bapak Yohanes dan Ibu Yola atas kelahiran putra terkasih mereka. Biarlah baby terkasih Immanuel Joy Sasiang senantiasa mendapatkan satu pertumbuhan yang baik juga, yang sehat, menjadi anak yang menyukakan hati Allah, yang menyukakan hati kedua orang tuanya, hati sesamanya. Anugerahkan pertumbuhan yang sehat fisik untuk iman dan juga untuk kecerdasan. Pakailah anak yang menjadi alat dalam tangan Engkau kelak ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami juga bergumul berdoa, menyerahkan keluarga Pak Hendi dan Bu Linike atas dipanggil Tuhan, Ibunda terkasih. Biarlah Tuhan yang terus memimpin mereka di dalam duka, tetap diberikan pemeliharaan, tetap diberikan cinta kasih oleh Tuhan yang memimpin, menolong, menopang mereka, menguatkan, meneguhkan mereka. Peliharalah mereka, lindungi mereka ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami terus berdoa mohon penyertaan Tuhan bagi seluruh kehidupan kami semua jemaat-Mu. Di dalam kami menjalani tahun 2022 ini, kami tidak tahu apa yang terjadi. Namun satu pinta kami, satu rindu kami, satu keyakinan kami, Allah yang kami sembah dalam Kristus Yesus Tuhan adalah Allah yang Immanuel, yang menyertai kami menjalani kehidupan yang ada. Dan bahkan mendahului langkah kami menapaki hari-hari ke depan. Terima kasih Tuhan. Engkau memimpin, memberkati juga pelayanan melalui Yayasan Mika. Tuhan, Engkau yang senantiasa berkenan yayasan ini ada, dan Engkau yang terus menopangnya juga. Para pengurus, para mitra, para karyawan, para staf, para donatur, dan anak-anak yang Tuhan percayakan untuk dibentuk, untuk sekolah, baik di STT Makedonia, maupun di SMP, SMA, SD, dan bahkan di PAUD. Segala pergumulan, keperluan, kebutuhan untuk seluruh yayasan ini. Tuhan, kami mohon pimpinan Engkau. Kami mohon campur tangan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk kehidupan bangsa dan negara kami. Tuhan, Engkau Allah yang menganugerahkan kepada bangsa ini pemimpin. Karena itu Tuhan, tuntunlah mereka. Anugerahkan kepada mereka hikmat bijaksana. Sertai mereka di dalam menjalankan setiap tugas tanggung jawab mereka. Baik presiden, wakil presiden, para menteri kabinet, para pejabat pemerintahan, orang-orang percaya yang Tuhan tempatkan di tengah-tengah pemerintahan, Tuhan juga memampukan mereka, memimpin mereka dengan segala hikmat bijaksana. Para Polri, TNI, jajaran mereka masing-masing, oh Tuhan, Engkau Allah yang memberkati. Terima kasih Tuhan. Kehidupan bangsa dan negara kami, perekonomian, sosial, politik, semua kami serahkan dalam tangan kuasa Tuhan. Engkau Allah yang berdaulat atas bangsa Indonesia. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami di Minggu Kudus hari ini. Kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Kami memohon. Amin. Bapak Ibu Jemaat, saya undang untuk bangkit berdiri. Bapak Ibu sekalian, bersama dengan gereja di segala abad dan tempat, kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita sebagai berikut. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa,
kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Saya sangat diberkati dengan khotbah Pendeta Netsen hari ini, terutama dari ayat yang keempat. Orang dunia selalu mengingatkan kita berpikir secara logika. Lihat aja, kamu sampai hari-harimu susah, air matamu menjadi makananmu, mana Tuhanmu? Tapi kita juga Tuhan kasih logika untuk berhitung di setiap hari kita. Tadi Pak Netsen mengingatkan 2021, mari kita lihat lagi film hidup kita. Betapa sebetulnya banyak hal yang Tuhan kerjakan. Dan saya percaya kita semua pasti pernah mengalami minimal satu kali keajaiban di dalam hidup kita. Tuhan mau menunjukkan Dia hadir bersama di hidup kita, yang menyertai kita. Pengharapan kita bukan soal uang atau apa yang ada di sekeliling kita, tetapi pengharapan kita kepada Kristus sendiri yang sudah menjadi juru selamat kita. Luar biasa. Hari ini firman menguatkan kita, biar ini boleh menjadi fondasi kita sepanjang tahun ini. Dan kita hari ini diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan kita. Ada 3 amplop yang merah, hitam seperti biasa, abu-abu untuk operasional gereja, kemudian yang merah untuk pengembangan GRI, lalu ada amplop putih yang Bapak Ibu bisa isi untuk pengucapan syukur tahunan. Bagi Bapak Ibu yang di rumah, Bapak Ibu bisa dengan QR Code, atau kalau rasa kurang di account yang ada QR Code, silahkan ditransfer, ada di bawah rekening ini. Dan untuk persembahan syukur tahunan, berikan kode 03 di akhirnya. Ayat firman Tuhan pada minggu ini diambil dari Galatia 6 ayat 9 dan 10, demikian firman Tuhan. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Amin. Meskipun topan keras melanda hidup kita, mari kita menghitung berkatnya. Biarlah pujian ini boleh menjadi pujian sukacita kita. Kita siapkan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh di depan setelah Bapak Ibu memberikan persembahannya. Amplop putih silakan dimasukkan di kotak. Dan membuat kau menang, kalian kau pikul menekan, hitunglah berkatnya pasti kau tegak, dan bernyanyi terus penuh bahagia. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Bila kau memandang harta orang lain, bila kau memandang harta orang lain, ingat janji Kristus yang lebih permai. Hitunglah berkat yang tidak terbeli, milikmu di surga tiada terperi. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Saya mengundang jemaat bangkit berdiri. Ayat keempat. Dalam pergumulanmu di dunia, janganlah khawatir, Tuhan adalah. Hitunglah berkat panjang hidupmu, yakinlah malaikat menyertaimu.
kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan, mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur ya Tuhan, kami boleh beribadah di minggu pertama di tahun 2022 ini. Kami bersyukur kami boleh menikmati hadirat Tuhan melalui puji-pujian, syukur kami, dan doa kami. Kami menyadari ya Tuhan, betapa Tuhan begitu mengasihi kami. Kami telah diberkati di sepanjang tahun 2021. Dan Tuhan sendirilah yang menghantarkan kami di tahun 2022 ini. Kami tahu bahwa tahun 2022 ini adalah tahun yang berat dan penuh tantangan. Karena itu Tuhan, kami memohon kiranya Tuhan yang mempersiapkan kami, Tuhan yang memperlengkapi kami, dan Tuhan yang memberi kami kekuatan untuk kami boleh meraih seluruh cita-cita dan pengharapan yang kami miliki, yang semuanya itu nanti akan kami kembalikan untuk kemuliaan Tuhan. Kami juga bersyukur ya Tuhan, karena di ibadah ini Tuhan memperkenankan kami mengumpulkan persembahan syukur. Kami boleh memberi persembahan syukur karena kami telah menerima segala yang terbaik dari Tuhan. Karenanya sebagian daripada itu kami kembalikan sebagai ungkapan syukur kami atas hidup yang telah Tuhan berikan kepada kami. Kami juga berdoa untuk anak-anak Tuhan yang mengelola persembahan ini. Tuhan berikan hati yang takut akan Tuhan, sehingga tiap-tiap yang bertanggung jawab mengelola keuangan ini boleh mempergunakannya untuk sebaik-baik pelayanan di tempat ini. Terima kasih Bapa, kami menaikkan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat tetap berdiri. Sebelum kita berpisah, sebelum kita menerima berkat Tuhan, mari kita bersama-sama membaca petunjuk hidup baru yang diambil dari Mazmur 62 ayat yang ke-6. Mari kita baca ayat ini bersama-sama. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Amin. Kristus sudah datang ke dalam dunia. Kristus sudah mempersembahkan dirinya menjadi korban penebusan bagi pengampunan kita. Kristus sudah mati di atas Golgota, sudah bangkit, sudah naik ke surga dan akan datang lagi. Mari kita beriman dengan akal budi yang Tuhan berikan, dan kita percaya penuh bahwa berkat Tuhan yang sudah disediakan bagi kita tidak pernah dicabut dari kita. Mari kita setia kepadanya. Ajar menghitung hari-hari supaya kita bijaksana. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami
Ajar kami menghitung hari-hari. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa, Ajar kami Bapa, hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. mulialah nama Tuhan. Mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajaib jalan-Mu. Pimpin kami di setiap waktu. Besar setiamu Tuhan, Besar setiamu Tuhan, agunglah karya-Mu. Yesus, kami bersyukur padamu. Yesus kami bersyukur padamu. Yesus, kami bersyukur padamu. Yesus kami bersyukur kepadamu. Yesus, kami bersyukur padamu. Benar ya Tuhan. Ajar kami untuk terus bersyukur kepada Engkau. Karena Engkau satu-satunya sumber kekuatan dan pengharapan bagi kami dalam kami menjalani kehidupan di tahun 2022 ini. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, ibadah kita di minggu pertama di awal tahun 2022 ini sudah selesai. Firman sudah disampaikan kepadamu. Sesungguhnya kita adalah orang-orang yang selalu hidup dan memiliki pengharapan karena Kristus Tuhan kita. Karena itu jangan takut menjalani kehidupan yang ada. Sebab engkau tidak sendiri, Dia menyertaimu dan berkat-Nya ada padamu. Kini angkatlah hatimu dan arahkanlah kepada Dia, Tuhan kita. Karena dari Dialah sumber berkat ada. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Turunlah atas saudara sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita di surga. Persekutuan yang indah dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pimpinan, kekuatan, penghiburan, pengajaran dari Allah Roh Kudus menyertai saudara dari sekarang sampai kesudahan zaman. Dia menemukan kita hidup sebagai anak-anak yang berpengharapan di dalam Dia. Amin. Haleluya. Haleluya, 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 amin, amin, amin. Amin. Silakan duduk bersaat teduh pribadi, ibadah kita selesai.
Amin. Shalom, sekali lagi selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Ya, ada pengharapan, amin, amin ya. Tetap setia dalam mengikut Tuhan di tahun 2022 yang Tuhan anugerahkan untuk kita. Niscaya Dia akan memelihara hidupmu dan hidupku di sana. Ketika kita hidup dalam sungguh takut akan Dia. Kita menyaksikan warta video Gereja Reformasi Indonesia berikut ini. Gereja Reformasi Indonesia, misioner dan kritis, melayani, menjawab dan memenuhi kebutuhan umat di segala abad. Shalom, selamat hari Minggu Jemaat Tuhan. Bersama saya Citra, hadir untuk menyampaikan Warta Sepekan Gereja Reformasi Indonesia. Ibadah tengah minggu. Pendalaman Alkitab, Jumat 7 Januari 2022, pukul 19.00, membahas kitab Daniel pasal 1 ayat 1-21, yang akan dipimpin oleh Pendeta Nelson via Zoom. Persekutuan doa pagi, Sabtu 8 Januari 2022, pukul 5.30, akan dipimpin oleh Pendeta Galen via Zoom. Ibadah minggu depan. Sekolah Minggu, Minggu 9 Januari 2022, pukul 9.00 yang akan dipimpin oleh tim guru Sekolah Minggu Gereja Reformasi Indonesia via Zoom. Kebaktian umum, Minggu 9 Januari 2022, pukul 10.00 di Wisma Bersama dan live di channel YouTube Gereja Reformasi Indonesia dengan tema Hidup Baru Menjadi Manusia Baru Seminar Awal Tahun yang akan disampaikan oleh Pendeta Netson. Pukul 16.00 di Pacific Place dan live di channel YouTube Gereja Reformasi Indonesia dengan tema Hidup Baru Menjadi Ciptaan Baru, seminar awal tahun yang akan disampaikan oleh Pendeta Netson. Kami nantikan kehadiran Anda dalam setiap ibadah di sepanjang minggu ini. Dan info lain yang perlu Anda ketahui, demikianlah Warta Sepekan Gereja Reformasi Indonesia. Dari kita, oleh kita, untuk kemuliaan nama Tuhan kita, Yesus Kristus, Kepala Gereja. Tuhan Yesus memberkati dan salam sejahtera. Iya, demikian info pelayanan Gereja Reformasi Indonesia. Terima kasih untuk seluruh penata layan hari ini ya. Ibadah pertama, pemusik, Pak Yuke yang sudah WL, singers, para pendoa, dan juga seluruh Bapak Ibu jemaat yang sudah mengambil bagian dalam kehadiran ibadah baik secara live streaming maupun secara on-site di tempat ini. Tuhan menolong kita, Tuhan memimpin kehidupan kita selanjutnya. Ibadah kita minggu ini selesai. Selamat tahun baru, Tuhan memberkati. Sampai jumpa.